Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mari kita mulai saat teduh pagi ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami mau mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu sepanjang malam ya Bapa. Hingga pagi hari ini Engkau bangunkan kami dengan begitu lembut. Bangun anakku, ini aku, dengarkanlah aku. Kau selalu menyertai kami di saat kami sedang bersuka cita, di saat kami sedang bersedih, di saat kami sedang terjatuh, maupun di saat kami sedang lupakan Engkau. Engkau tetap ada, tinggal tetap di dalam hati kami, di dalam diri kami. Kau selalu memberikan penghiburan-Mu di dalam diri kami, melalui setiap orang-orang yang ada di sekitar kami, melalui hal-hal yang mungkin kami tidak bisa pikirkan. Penghiburan-Mu, berkat-Mu, selalu Engkau sediakan baru bagi kami setiap hari. Bapa, kami mau punya hati yang terus bersyukur kepadamu. Nah Tuhan Yesuslah terang kami, benteng perlindungan kami, kekuatan kami, perisai hidup kami. Kami mau terus berjalan dengan bimbingan Roh Kudus-Mu di setiap detik kehidupan kami. Kami mau hanya kata-kata, hanya puji-pujian yang lembut yang keluar dari mulut kami bagimu. Kami mau terus bernyanyi, memuji di dalam hati kami, memanggil namamu. Yesus, Yesus, Yesus. Bapa, pagi ini mohon urapi juga setiap anak-anak-Mu yang melayani-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ya Bapa, bagi setiap anak-anak-Mu, agar dapat menyampaikan apa yang ingin Kau sampaikan kepada setiap kami. Juga kami yang ingin mendengarkan perkataan-Mu. Urapi kami siap menyembah, memuji, dan mendengarkan perkataan-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Kita mau terus bersyukur untuk kebaikan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Untuk kasih-Nya yang senantiasa baru, yang Dia curahkan bagi setiap kita. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa, yang senantiasa memandang setiap kita anak-anak-Nya yang berharga. Kasih-Nya itu tidak pernah terputus di dalam setiap kehidupan kita. Mari pagi hari ini kita mau angkat hati kita. Kita mau katakan bahwa kita senantiasa bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Dia. Sehingga Ia Allah yang patut kita sembah, kita puji, kita tinggikan di setiap tarikan nafas kita. Kasih-Nya yang sungguh luar biasa bagi setiap kita. Selalu baru setiap hari. Selalu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya.
Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihnya bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Benar Bapa, sepanjang kehidupan kami mau terus menyembah Engkau, meninggikan Engkau, memuji Engkau. Karena Engkau adalah satu-satunya Allah yang layak kami puji dan kami tinggikan. Kami mau terus bersyukur karena Engkau hadir di dalam setiap kehidupan kami. Engkau sungguh indah, Yesus. Kasih-Mu itu luar biasa. Engkau tetap ajaib di dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang memandang setiap kami berharga. Engkau Yesus yang terus mengampuni setiap kelemahan-kelemahan kami. Engkau Yesus yang sungguh indah di dalam setiap hidupku. Di dalam setiap hidup kami. Perkara ajaib tidak pernah henti-hentinya Engkau perbuat di dalam setiap kehidupan kami. Tangan-Mu tidak pernah kurang panjang untuk menolong setiap kami. Biar pagi hari ini kami mau naikkan pujian sembah kami. Kami mau menyembah Engkau karena Engkau Yesus yang layak kami puji dan kami tinggikan. Kami hormati dan kami agungkan. Karena Kau sungguh indah di dalam setiap kehidupan kami. Mari sahabat terkasih, kita mau naikkan penyembahan ini bersama-sama. Dengan hati yang terus memandang Dia, yang saat ini memeluk kita satu persatu. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Dia sungguh indah. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku
dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Dia sungguh indah, Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, Dia cinta daku, dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Kami menyembah, sebab Kau Allahku. Kami mencintaimu,
Engkau baik Tuhan. Sebab Kau baik bagiku, Engkau Allahku. Layana, oh we praise you, Lord. Oh, we adore you. Kau agung, kau Kau baik bagi kami. Engkau setia, Engkau ajaib, Engkau mulia. Ini hati kami yang mulia menyembahmu. Rabashana Maya Rabashana Maya Ya Rabashana Maya Rabashana Maya Rabashana Maya Rabashana Maya Rabashana Maya Baik bagi oh, we love you, Mari kita hening di hadapan Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu pada pagi yang baru ini. Tuhan, pakai anak-Mu Astrid, jamalah saya Tuhan, hati, pikiran, dan kata-kata, agar apa yang sungguh-sungguh diucapkan adalah sungguh berasal daripada-Mu. Bapa yang penyayang, mampukan kami mendengar dengan baik, merenungkan, dan mendapatkan pokok-pokok firman-Mu. Biarkanlah bacaan pada pagi hari ini sungguh menjadi kekuatan, juga teguran, sekaligus pengingat bagi kami. Mampukan kami Tuhan, agar dapat melihat indahnya sabda-Mu pada pagi hari ini. Bapa, ajak kami melihat dan mengetahui apa yang terjadi saat itu, sehingga kami mendapatkan gambaran yang utuh pada hari di mana Engkau menampakkan diri, mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak kami mengerti. Bukakanlah pikiran kami, Tuhan. Roh Kudus penuhi kami. Amin. Pembacaan diambil dari Yohanes 20, ayat 19 sampai 31. Saya akan mulai bercerita mengenai ayat ini. Hari pertama dalam minggu itu, saat langit telah selesai menggelar pemandangan penuh bintang, di satu rumah kecuali Thomas, berkumpullah murid-murid Yesus. Guru mereka sudah mati. Tadinya mereka begitu terkenal. Sekarang mereka bukan siapa-siapa. Mereka tidak lagi diperhitungkan. Mereka kehilangan figur guru dan pemimpin. Mereka merasa tidak punya pegangan. Tidak tahu harus bagaimana selanjutnya. Mereka diliputi kegelisahan, mereka ketakutan, mereka merasa rendah diri dan mereka merasa dikucilkan.
Mereka juga tengah bersembunyi dari orang-orang Yahudi. Oleh karena itu mereka mengunci pintu dan jendela rapat-rapat. Demikianlah mereka juga menutup hati mereka. Saat itu, Yesus yang baru saja bangkit berdiri di tengah-tengah mereka. Ia mengucapkan salam yang lazim di kalangan orang Yahudi. Damai sejahtera bagi kamu. Ucapan yang sama yang diminta Yesus untuk diucapkan saat mengutus para muridnya pergi berdua-dua ketika mereka masuk ke dalam sebuah rumah. Ucapan yang mengandung makna doa. Kiranya damai sejahtera menyertai kamu. Yesus tahu apa yang dibutuhkan oleh murid-muridnya. Damai sejahtera bagi kamu. Ucapan ini memiliki arti. Pertama, jadilah damai hatimu di tengah-tengah kegelisahan, ketakutan, perasaan dikucilkan, dan rendah dirimu itu. Bukan hanya memiliki perasaan damai dan tenang saja, tetapi memiliki hati yang tenang dan damai di tengah kegelisahan, ketakutan, dan intimidasi. Dan hanya Yesus yang bisa membuat hal itu terjadi. Yang kedua, jadilah damai, karena sebentar lagi Rohku akan turun di atas kamu. Ia akan menghibur dan memenuhi hatimu, seluruh jiwa dan ragamu. Dan dengan kalimat itu, Ia memberkati mereka semua. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Ia juga memberikan tugas perutusan bagi para muridnya dulu, kepada kita semua sekarang. Lalu mereka pun dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya. Yesus memandang mereka satu persatu dengan penuh kasih, dengan kasih seorang sahabat. Ia menunjukkan luka-lukanya kepada para murid. Hatinya penuh kesukaan besar, karena ia berhasil menyelamatkan mereka dari dosa yang kekal. Para muridnya bersuka cita melihat gurunya telah kembali, melihat guru yang dikasihi mereka masih hidup. Ia bangkit dan akan tinggal bersama Bapanya. Ia tidak mati. Hati mereka penuh syukur. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 17-18, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu. Kamu masih hidup dalam dosamu. Dengan kebangkitan Kristus, iman dan kepercayaan mereka tidaklah sia-sia. Iman dan kepercayaan kita tidaklah sia-sia. Mereka adalah saksi hidup kebangkitan Yesus. Mereka dituntun oleh Roh Kudus. Mereka memberitakan kebangkitan Yesus hingga mereka mati sebagai martir. Murid-murid yang lain menyampaikan kebenaran kepada Thomas bahwa mereka telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas tidak percaya. Ia mengeraskan hatinya. Ia mengkriteriakan banyak syarat untuk percaya. Padahal tidak hanya satu murid Yesus yang menyampaikan kepadanya mengenai hal tersebut. Wajah Thomas adalah wajah kita yang keras hati, yang membatasi diri melihat kebenaran. Ada begitu banyak orang yang memberitakan dia, kebaikannya, betapa ia Bapa yang penuh cinta, betapa dia selalu ada, menyertai dan menolong. Namun kita mengeraskan hati, membatasi diri dan melihat kebenarannya, dan menjadi percaya. 8 hari setelah kabar yang didapatkannya, Thomas dan para murid kembali berkumpul di rumah itu. Pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka semua dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu kepada Thomas ia berkata, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya, melainkan percayalah." Thomas melihat luka-luka pada tubuh Yesus,
dan kemudian ia menjadi percaya. Thomas mendapatkan kepenuhan atas pertanyaan-pertanyaan dan keraguan-raguannya. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Kalimat ini tertuju langsung kepada kita, yang tidak bisa melihat langsung seperti para murid melihatnya. Berbahagialah kita yang tidak melihat, namun percaya. Bukan asal percaya pada perkataan semata, tapi bukti-bukti kebangkitannya sungguh ada. Berapa banyak orang yang sudah melihat Dia? Alkitab memberitahu kita bahwa Yesus muncul setidaknya 10 kali dalam 40 hari. Kisah Para Rasul 1 ayat 3b. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ia menampakkan diri kepada para murid dan lebih dari 500 orang. Berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Dalam bacaan pagi ini, Tuhan Yesus datang ke hadapan kita semua. Ia berada di hadapanmu. Ia tahu semua yang kamu butuhkan, kegelisahanmu, ketakutanmu, ketidakberdayaanmu. Kamu yang merasa terkulai dan hilang semangat. Kamu yang sedang merasa rendah diri, kesedihan, kemarahan, bahkan rasa sakitmu. Ia mengangkat tangannya dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat-sahabat komunitas Pelayan Hati dan Saat Teduh, mari kita tutup Saat Teduh pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Kita tundukkan kepala kita. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena pada pagi hari ini Kau beri kesempatan kepada kami untuk berkumpul bersama-sama bersaat teduh. Minggu kedua Paskah ini kami rayakan sebagai hari kerahiman ilahi. Engkau yang Maha Rahim yang boleh kami rayakan pada hari ini. Sabdamu, pesanmu pada bacaan hari ini pun menguatkan kami. Damai sejahtera bagi kamu. Yesus telah memberikan damai-Nya, damai sejahtera bagi kita semua. Tapi seringkali kami lupa Tuhan. Damai itu kami bawa sendiri. Yang harusnya kami bagikan kepada orang-orang terdekat kami, kepada orang-orang sekitar kami dan orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan untuk peringatanmu kepada kami untuk membagikan damai sejahtera-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Juga kami disadarkan bahwa Engkau mengutus kami semua. Seperti yang Kau katakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tuhan, Engkau menyadarkan kami bahwa kami diutus untuk menjadi saksi-Mu, orang-orang lain, orang sekitar kami. Berilah kepada kami iman yang teguh agar kami dapat melaksanakan perutusan tugas perutusan ini kepada orang-orang sekitar kami. Semoga Tuhan setiap denyut jantungku menyerukan, ya Tuhan dan Allahku, seperti yang dikatakan oleh Thomas ketika ia percaya kepadamu, melihat Engkau sebagai Tuhan dan Allah-Nya. Juga Tuhan, Kau mengatakan bahwa karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kami pun merasa sebagai golongan dalam pesan ini. Kami tidak melihat engkau, tapi kami percaya melalui pewartaan, perutusan dari para rasul-rasul-Mu. Teguhkanlah iman kami selalu untuk selalu percaya kepadamu. Kami pun bersyukur Tuhan, bahwa melalui Pak Paulus dan Vila, telah memperkenalkan kami untuk melaksanakan, menjalankan 5 senjata rohani. Dengan 5 senjata rohani ini, kami dapat berjalan mendekati hati-Mu. Semoga Tuhan, kami selalu setia untuk menjalankan 5 senjata ini,
sampai akhir kehidupan kami kelak. Kami berdoa untuk Pak Paulus dan Bu Vila serta keluarganya, kiranya Engkau selalu melindungi, menguatkan imannya, memberikan rahmat dan urapan, agar Pak Paulus selalu setia dalam pelayanannya untuk membawa orang-orang lebih banyak lagi kepada hati-Mu yang Maha Kudus melalui 5 senjata ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami saat teduh, agar selalu setia menjalankan 5 senjata ini. Dan marilah Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri doa penutup ini dengan doa komunitas pemberian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemberian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih. Mari kita siap. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siap-siap untuk foto bersama. Mari kita foto bersama. Ya, oke. 1, 2, 3. Satu halaman lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati.